Angkutan berat dilarang melintasi sejumlah titik dan ruas tol mulai hari ini hingga 3 Januari 2016. Sayangnya banyak pengemudi yang bandel. Warga berlarian berusaha menyelamatkan anak-anak saat serangan udara menghantam kota Damaskus dan Homs. Selamat sore, banjir di Jakarta memakan korban jiwa. 2 nyawa melayang akibat tersengat listrik di jembatan penyeberangan yang diduga teraliri listrik. Saya Taufik Imansyah, inilah redaksi sore selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat tabung gas kompor meledak sejumlah bangunan di Matraman, Jakarta Timur Rabu siang terbakar. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya namun tak mampu menjinakkan si jago merah. Api dengan cepat menyambar ke sejumlah bangunan di Jalan Palmeriam Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Api merambat ke bahan mudah terbakar membuat kobaran api membesar. Warga yang berusaha mencegah api menjalar ke bangunan lain dengan menggunakan ember dan selang tidak mengurangi kobaran api. Stefanus Wangge melaporkan api dikuasai setelah pemadam kebakaran mengirim 10 mobil. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat kebocoran tabung gas 12 kg yang menyambar api. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota Selasa malam menyisakan genangan air di beberapa titik. Di Penjaringan, Jakarta Utara, air merendam ruas jalan Tembok Bolong, Muara Baru. Sementara di kawasan Mangga 2, sejumlah pengendara lalu lintas terpaksa masuk jalur Transjakarta untuk menghindari genangan air. Sejumlah kendaraan terpaksa mengurangi laju kendaraannya saat melintasi jalan Tembok Bolong Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Penyebabnya adalah genangan air setinggi 30 cm yang merendam sepanjang jalan. Bagi sebagian warga, banjir sudah menjadi langganan, terutama saat musim hujan tiba. Ditambah lagi ditemukan banyak sampah yang menyumbat saluran air. Tim Liputan Trans 7 melaporkan genangan air juga sempat merendam ruas jalan utama Mangga 2 Raya, Jakarta Pusat. Untuk menghindari mati mesin, sejumlah pengendara memilih untuk masuk jalur bus Transjakarta. Genangan air mengakibatkan arus lalu lintas dari arah kota menuju Gunung Sahari sempat tersendat. Ya, genangan air dan banjir pasca hujan deras kemarin ternyata menelan korban jiwa. Diduga tersengat listrik yang teraliri lewat genangan air. 2 orang tewas di jembatan penyeberangan orang halte bus Transjakarta. Korban adalah petugas Transjakarta yang baru pulang bersama kekasihnya. Udah nanti aja. Makasih ya, Bu. Usai disemayamkan di tempat tinggalnya di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, jenazah Siti Nurhayati diberangkatkan ke kampung halamannya di Karanggandul, Gempolan, Solo, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Sementara jenazah kekasih korban masih berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kepergian petugas Transjakarta yang tewas tersengat listrik bersama kekasihnya di halte busway Mangga 2 Sawah Besar, Jakarta Pusat meninggalkan duka mendalam bagi Sri, kakak korban. Dia tuh anaknya baik, sayang sama keluarganya, terus apa ya, anak itu ceria, gak pernah bikin sedih. Saat kejadian, Siti baru saja menyelesaikan tugas malamnya di halte Mangga 2. Siti dan Niko kekasihnya kemudian turun di jembatan penyeberangan orang dan berniat pulang ke rumah kos di kawasan Petamburan, Tanah Abang. Namun belum sampai di bawah jembatan, tiba-tiba keduanya kejang-kejang dan langsung ambruk. Diduga kuat, keduanya tersengat aliran listrik yang mengalir di sekitar JPO. Apalagi saat itu hujan baru turun dan banjir menggenangi kawasan Mangga 2. Jadi saat penerangan umum memang di daerah situ itu ada genangan air dan kebetulan instalasi penerangan jalan umum itu menggunakan kabel di bawah tanah. Nah, jadi itu setelah dicek, setelah digali memang ada kabel yang sobek. Selasa malam Jakarta memang diguyur hujan lebat, sehingga banyak ruas jalan seperti Jalan Gunung Sahari tergenang banjir. Kondisi Jalan Mangga 2 Raya saat kejadian juga terendam banjir sekitar 30 cm. Jalur bus Transjakarta pun terendam air.
Tim identifikasi dari Polres Jakarta Pusat telah melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab kematian korban. Apakah ada unsur kelalaian atau murni kecelakaan? Hendrawan Wikongko, Jakarta. Hujan, banjir, dan ancaman korsleting listrik seakan menjadi 3 serangkai bahaya yang bisa mengancam nyawa. Ketika hujan turun dan air mulai menggenang, ada beberapa prosedur sederhana yang bisa Anda lakukan untuk menghindari bahaya sengatan listrik saat hujan dan banjir. Banjir dan kota Jakarta bagaikan sahabat lama yang saling menyimpan dendam. Topografi kota Jakarta yang menyerupai mangkuk membuat Jakarta tak pernah bebas dari banjir sejak ratusan tahun. Upaya pembangunan kanal, waduk, dan daerah resapan pengendali banjir tak juga mampu membendung luapan air. Bila banjir telah datang, jalan-jalan protokol dan lokasi-lokasi strategis pun seakan sulit lepas dari cengkraman banjir. Pengendara pun harus siap mendorong kendaraannya yang mogok dan muncul ancaman lain, yaitu sengatan listrik yang bisa muncul dari kabel-kabel terkelupas yang basah. Meskipun listrik telah menjadi salah satu kebutuhan energi utama bagi mayoritas masyarakat, aliran energinya yang sangat besar tetap saja menyimpan bahaya. Bila tak sengaja bersentuhan dengan tubuh kita, kabel listrik terkelupas yang basah terkena air bisa menjadi sumber petaka. Oleh karenanya, ada beberapa prosedur operasional standar yang wajib dilakukan perusahaan listrik negara, PLN, ketika banjir datang terkait dengan pemutusan arus listrik. Sementara bagi masyarakat awam, kita bisa melindungi diri dan keluarga dari bahaya sengatan listrik dengan melakukan beberapa langkah sederhana. Ketika hujan turun, gunakan selalu pelindung kaki, misalnya sandal karet, serta hindari menggunakan alat-alat listrik. Bila hujan semakin deras, matikan listrik dengan menurunkan mini circuit breaker atau tuas kecil berwarna biru yang berada di alat pengukur kWh meter. Bila air mulai memasuki rumah Anda, minta PLN untuk mematikan listrik menuju rumah Anda. Dan bila banjir telah meluas, minta PLN untuk mematikan gardu induk listrik. Selain itu, ketika hujan turun dan Anda terpaksa melintasi jalanan Jakarta yang syarat bekas galian dan pembangunan proyek dengan gulungan kabel di dalamnya, senantiasalah waspada. Jangan sampai Anda terperosok atau tersengat kabel yang terendam air. Bila memungkinkan, tunggulah hujan reda dan genangan surut, baru lanjutkan perjalanan Anda. Atau pastikan Anda berjalan di atas bidang yang lebih tinggi, yang tidak terendam air, dan bisa Anda pastikan faktor keamanannya. Tim Liputan Trans 7. Pemirsa, jalur Puncak Bogor, Jawa Barat kembali disesaki kendaraan di pertengahan pekan 2 hari menjelang pergantian tahun. Sementara di Merak, Banten, volume kendaraan yang menyeberang termasuk penumpang juga melonjak signifikan. Sejak pagi, ribuan mobil dari Jakarta membludak di gerbang Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ekor antrian berlapis hingga menembus kilometer 40 ruas Jagorawi. Kemacetan juga mengular dari Simpang Gadok hingga Megamendung selama berjam-jam. Akibatnya pengendara dipaksa menikmati kemacetan panjang. Satlantas Polres Bogor menyiapkan jadwal buka tutup satu arah 2 kali sehari bergiliran. Sistem penggal arus juga diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Diperkirakan puncak kepadatan terjadi hingga besok. Warga yang ingin berlibur ke puncak dihimbau bergegas sebelum diterapkan pengalihan arus permanen Kamis esok. Di sini kan macet juga. Ini rencana mau kemana? Mau ke Cibodas. Nginep di atas. Ini udah berapa lama buka jebak macet? Di Jawa Timur, 6 perjalanan kereta api lokal ke Sidoarjo dan Bojonegoro dioperasikan awal tahun depan. PT KAI Daerah Operasional 8 mengumumkan perubahan tiket kereta api yang akan naik di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Selain kereta api lokal, kereta api kelas ekonomi jarak menengah ke Semarang juga mengalami perubahan. Adapun perubahan dikarenakan adanya subsidi dari pemerintah. Kepadatan penumpang juga terekam di Pelabuhan Merak, Banten. Angka kenaikan penumpang tertinggi terjadi pada akhir pekan kemarin, yang diangkut menggunakan bus 496 armada bus mencapai 8.457 penumpang, atau naik 300% dari jumlah angkutan penumpang di hari biasa. Jumlah ini kemungkinan meningkat kembali pasca tahun baru. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang berdatangan dari Pulau Sumatera, otoritas pelabuhan menyiapkan armada bus agar dapat melayani angkutan penumpang seluruhnya. Tim Liputan Trans 7.
Ya, setelah kasus macet parah ketika libur Natal lalu, pemerintah lewat Kementerian Perhubungan melarang operasi kendaraan angkutan barang mulai 30 Desember pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 3 Januari 2016 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat di jalan tol. Ironisnya, larangan truk angkutan barang ini belum sepenuhnya ditaati. Ya, hingga Rabu siang larangan ini seolah diabaikan angkutan barang atau angkutan berat. Di sejumlah ruas jalan ibu kota masih banyak truk peti kemas yang beroperasi dan melintasi jalan utama seperti Jalan RE Marta Dinata, Jalan Gunung Sahari, dan Jalan Jembatan 3. Kepolisian dan Dinas Perhubungan yang berada di sejumlah titik ruas jalan utama yang dilintasi seolah melakukan pembiaran surat edaran yang dikeluarkan Menteri Perhubungan. Di lokasi terpisah, anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi Kota disebar di sejumlah titik rawan kemacetan untuk memberikan tindakan terhadap sopir angkutan yang nekat beroperasi. Di pertigaan tol Bekasi Barat terlihat sejumlah kendaraan barang yang beroperasi. Truk yang melanggar dihentikan dan diberikan sanksi tilang. Selain di tol, truk angkutan barang dilarang melintas di protokol dan arteri. Ya, jelang tahun baru, tol menuju Cikampek masih dipadati truk-truk yang seharusnya telah dilarang melintas pada hari ini. Untuk mengetahui situasi lalu lintas di tol Cikarang, rekan kami Arya Dita telah siap dengan laporannya. Arya Dita, silakan. Ya, selamat sore Taufik. Ya, saudara, saat ini saya berada di jalan tol Cikampek Jakarta, tepatnya di gerbang Cikarang Utama. Dan hari ini merupakan hari pertama di mana diberlakukannya surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 48 tahun 2015 yang melarang adanya angkutan truk pengangkut barang yang beroperasi selama Natal dan Tahun Baru. Dan peraturan itu sendiri berlaku dari tanggal 30 Desember atau hari ini dan akan berakhir pada tanggal 3 Januari tahun depan. Tapi jika Anda lihat di belakang saya, masih banyak sekali truk yang masih menggunakan jalan tol untuk menuju ke berbagai destinasi keluar dari Jakarta, baik itu ke Bandung maupun Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga ke Jawa Timur. Dan selama di perjalanan saya sama sekali tidak melihat adanya surat pemeriksaan, surat-surat barang-barang apa yang dibawa sama truk tersebut. Memang tidak semua truk dilarang untuk melewati jalan tol seperti truk pengangkut BBM, BBG, dan juga sembako. Tapi meski begitu banyak sekali truk yang saya lihat yang tidak membawa barang-barang tadi saya sebutkan yang melewati jalan tol. Dan terkait dengan adanya surat edaran ini, perlu disampaikan juga bahwa Asosiasi Pengusaha Jalan Truk mengatakan dapat merugi hingga 2 triliun rupiah per hari. Mereka mengatakan memiliki sekitar 5,8 truk yang beroperasi. Dan jika 1 juta saja tidak beroperasi, maka kerugiannya ditaksir mencapai 2 triliun rupiah. Sementara itu dapat saya sampaikan juga untuk mengantisipasi adanya kemacetan selama libur panjang tahun baru ini, Jasa Marga akan memberlakukan sistem kontraflow di jalan tol Cipularang mulai kilometer 65 sampai kilometer 50. Sementara itu dapat kami informasikan juga bahwa sejumlah rest area juga akan ditutup untuk mencegah adanya antrean masuk menuju ke rest area tersebut dan juga agar arus lalu lintas tetap menjadi lancar. Dan sementara itu dapat kami informasikan juga terakhir bahwa gerbang tol juga akan dibuka, khususnya yang GTO, gerbang tol otomatis juga akan dibuka untuk pembayaran transaksi tunai, sehingga ini akan membuat kendaraan yang untuk keluar dari tol maupun juga masuk akan menjadi lebih cepat. Begitu Taufik. Ya, baik, terima kasih Arya Dita melaporkan langsung dari gerbang tol utama Cikarang. Selamat bertugas kembali, kami tunggu informasi terbaru dari Anda. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sepanjang tahun ini perhatian publik banyak tersita pada sosok-sosok kontroversial yang menghiasi pemberitaan. Mulai karena sepak terjangnya yang memicu pro dan kontra, hingga beberapa tokoh yang tersandung berbagai skandal politik dan dugaan korupsi. Catatan akhir tahun redaksi 2015 merangkumnya untuk Anda. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Manusia, apalagi kalau bukan nama baik. Nah, kami telah merangkum beberapa sosok yang paling meninggalkan kesan mendalam di tahun 2015 dan mungkin dapat dikenang dalam waktu yang lama. Mohon rekaman itu diputar, tidak perlu diputar. Apa diputar, tidak putar, tidak putar. Kita harus memberikan ruang, membuktikan siapa yang jujur. Menjelang akhir tahun 2015,
publik disuguhkan tontonan terbongkarnya skandal kasus Papa minta saham yang menyeret nama Ketua DPR Setia Novanto. Saya nggak apa-apa, katakan presiden gila, presiden syarat, presiden kopah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11%, itu yang saya nggak mau. Di balik rumitnya sidang MKD, kisah hidup pria kelahiran 12 November 1954 ini juga tidak kalah rumit. Setnov muda pernah berjualan beras dan madu untuk dapat bertahan hidup. Sempat menjadi sales perusahaan mobil, ia sukses mengembangkan bisnis SPBU di daerah Tangerang. Lewat tangan dinginnya, usaha peternakan dan transportasi juga mendatangkan untung besar. Sukses menjadi pengusaha, ia memilih terjun ke dunia politik. Ia menjadi anggota DPR RI selama 3 periode. Kini, lantaran tersandung kasus dugaan pencatutan nama kepala negara, mantan pedagang beras ini akhirnya memilih mengundurkan diri dari kursi ketua DPR. Bahkan, sebelum ketua MKD mengetuk palu memutuskan kasus. Sosok kontroversial lain yang membuat publik penasaran tahun ini adalah Riza Khalid. Dalam 1 bulan terakhir, kepala sekolah Al-Jabar School ini muncul dalam 2 kasus besar. Selain dugaan percaloan saham Freeport, saudagar minyak ini diduga juga terlibat permainan impor minyak Pertamina senilai 250 triliun selama 2012 hingga 2014. Tahun 2008, Riza diduga juga terlibat dalam permainan 600.000 barel minyak mentah Zatapi yang membuat Pertamina tekor hingga 65 miliar dalam 1 kali transaksi. Kasus ini akhirnya dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri karena dianggap tidak merugikan negara. Sejak saat itulah muncul julukan baru untuk Riza, The Gasoline Godfather, yang artinya rajanya Raja Minyak. Barangkali nanti waktu yang akan menjawab di mana ia berada dan siapa sosok Riza sebenarnya, hingga MKD memutuskan tidak lagi perlu memanggilnya untuk duduk, membuat perkara ini lebih jelas. Aku nggak saya benar di sini gitu. Kalau saya benar, kalau saya ngomong saya susul ya, saya bilang. Berarti kami nggak salah. Kalau beliau tidak mau konversi susu, saya marah. Sosok lain yang gerak-geriknya selalu menarik perhatian adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, atau yang biasa dipanggil Ahok. Pria yang lahir 29 Juni 49 tahun lalu di Manggar, Belitung Timur ini dikenal sebagai gubernur yang meledak-ledak. Salah satunya saat ia berseteru dengan Haji Lulung perihal dana siluman 12,1 triliun Maret lalu. Kami nyatakan kalah, itu gedung diroboi, sertifikat kami dicabut, kami bayar 40 M sewa. Atau mau apa sekarang? Ini bukti daripada para hukum yang tidak. Dalam kesempatan berikutnya, Ahok juga naik pitam. Ahok yang ketika itu akan berangkat belusukan bersama dengan Presiden Joko Widodo, tiba-tiba dihalangi seorang nenek dan laki-laki yang mengadu soal sengketa tanah. Ahok marah lantaran sambil mengadu, pria ini juga melontarkan makian. Bahwa masyarakat itu menerima sosok pemimpin apa adanya, ya. Yang penting, ya, dia mau bekerja. Jadi mau gaya komunikasi politiknya seperti apa, ya, mau gaya perilakunya seperti apa, itu tidak masalah. Yang penting dia mau bekerja. Setiap orang memang punya hak untuk memutuskan bagaimana mengekspresikan diri dan bertindak sesuai dengan keinginan hati. Namun, jika memiliki peran sebagai public figure, selain punya tanggung jawab dari Yang Maha Kuasa untuk memimpin dan bertindak adil, sudah jadi kewajiban untuk terus menjaga perilaku agar bisa jadi teladan yang baik bagi masyarakat. Tim Liputan Trans 7. Pesawat jatuh terhempas di kawasan bisnis Alaska, Amerika Serikat sesaat lagi di Redaksi Sore. Terima kasih Anda masih di Redaksi Sore. Pemirsa, sebuah truk peti kemas terjungkal di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir mengantuk. Kecelakaan juga terjadi di Serang, Banten ketika sang sopir asik bermain handphone, kendaraannya menabrak tiang lampu penerangan jalan.
Evakuasi bangkai kendaraan truk peti kemas yang terjungkal di kilometer 93 ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dilakukan Rabu pagi tadi. Evakuasi memakan waktu lama dan menggunakan krain berukuran besar. Insiden diduga akibat sopir mengantuk sehingga kendaraan yang melaju kencang oleng dan menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terbalik. Meskipun kecelakaan tunggal ini tidak menimbulkan korban jiwa, bagian belakang truk melintang menutup sebagian badan jalan. Kemacetan terjadi hingga mencapai 10 km. Baru bisa dievakuasi sekitar jam berapa? Evakuasi sekitar jam 11. Karena melintang di jalur dua-duanya. Ada korban jiwa, Pak? Tidak ada. Sementara itu, akibat asyik bermain telepon genggam dan tidak berkonsentrasi ketika berkendara, sebuah kendaraan mobil menabrak tiang lampu penerangan jalan di Kota Serang, Banten. Sang sopir berinisial AS selamat dari maut meskipun mengalami syok berat. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi mobil dan tiang lampu penerangan jalan yang roboh. Apalagi Bapak lihat? Udah lihat gini. Oh, udah. Tapi itu supirnya nggak kenapa-napa ya? Enggak. Itu yang tadi bawa mobil. Diketahui sang sopir sedang terburu-buru. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Serang, Banten. Tim Liputan Trans 7. Beralih ke mancanegara, pemirsa, sebuah pesawat jatuh menghantam bangunan di pusat bisnis Alaska dan serangan udara menghantam 4 titik strategis di Suriah serta meminta puluhan korban jiwa. Sebuah pesawat bermesin tunggal jatuh dan terbakar di kawasan bisnis Anchorage, Alaska, Amerika Serikat. Pesawat jatuh terhempas menghantam bangunan Brady Building, meledak dan terbakar karena menghancurkan instalasi listrik sehingga memicu hubungan arus pendek. Sang pilot tewas seketika, serta arus listrik padam di seluruh kota. Beruntung ketika kecelakaan terjadi, kawasan bisnis tengah sepi, sehingga tidak meminta korban jiwa lainnya. Jalanan di sekitar distrik pun ditutup sementara, hingga bangkai pesawat selesai dievakuasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara konflik bersenjata di Suriah terus memakan korban jiwa. Serangan udara yang terjadi kemarin menghantam kota Damaskus dan Homs. Sejumlah anak-anak dan remaja menjadi korban dan warga berusaha menyelamatkan para korban dengan tangan kosong. Lembaga Observasi HAM Suriah mencatat 4 serangan udara Rusia terjadi di hari yang sama dan meminta puluhan korban jiwa. Sebuah serangan bom jatuh di kota Al-Ganto meminta 20 korban jiwa. Begitu juga 6 orang perempuan dan anak-anak yang tewas di kota Tal Refat. Rudal dan bom yang dijatuhkan koalisi Rusia adalah jenis bom berkekuatan besar sehingga kerusakan dan korban yang jatuh pun sangat parah. Beruntung, ribuan pengungsi asal Suriah berhasil kabur dari tanah kelahirannya dan mencapai harapan baru di negeri orang. Di antara ribuan pengungsi yang harus menyabung nyawa dalam perjalanan mereka, sebagian kecil berhasil menggapai mimpinya, seperti keluarga Muhammad Kurdi yang berhasil sampai di Kanada dan mendapat sambutan hangat. Pemerintah Kanada dan saudara setanah air mereka menyambut dengan tangan terbuka, diiringi linangan air mata haru sembari mengenang Alan Kurdi, bocah 2 tahun, keponakan Muhammad Kurdi yang ditemukan meninggal dunia di tepian pantai. Penemuan jasad Alan Kurdi sontak menyedot perhatian dunia dan menggerakkan kepedulian serta simpati dunia atas nasib para pengungsi asal Timur Tengah. Mendiang Alan Kurdi seakan menjadi duta perdamaian dan solidaritas bagi seluruh pengungsi dan warga dunia untuk saling mengulurkan bantuan sebagai wujud kepedulian dan kemanusiaan yang sesungguhnya. Sebelum berpisah, pemirsa, follow akun @news_trans7 di Twitter dan Instagram untuk informasi terkini program News Trans 7 dan informasi menarik lainnya. Akhirnya saya Taufik Imansyah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.